bahwa modal-modal dasarnya tuh sebenarnya ketika millennials itu pengen masuk ke digital industri, sangat banget terbuka gitu ya, sangat-sangat banget, opportunity itu gede banget gitu. Passion lo kemana terus lo sekarang, "Kenapa lo kerja di sini?" "Ya, soalnya gue udah lama banget Mas, nganggur," misalnya gitu, atau, "Gue lama banget udah lulus dari lama cuman gue belum dapat." Wah, itu udah pasti misalnya tapi habit lo misalnya lo ke Plaza Indonesia, barang-barang yang lo pakai Hermes gitu-gitu tuh, kayaknya kan tidak relevan. Hai, gue Steffi. Hai, gue Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Hai Adit, apa kabar Dit? Hai Ta, baik. Wow, seru sekali punya channel YouTube ya, sendiri. Begitulah Pak. Apa kabar Ta? Baik Dit, alhamdulillah. Nah Dit, ini lagi di kantor ya? Di kantor, lagi ada urusan sebentar, tapi belum efektif kerja gitu. Belum setiap hari ya berarti berarti WFA. Ya. Oke. Nah Dit, sekarang kita mau ngomongin by the way gini, mungkin lo bisa kenalin dulu nih diri lo terlebih dahulu, terus pengalaman lo secara garis besar di dunia digital company sudah berapa tahun, kemudian apa saja sih yang sering lo temukan di digital company ini, terutama keperluan dan juga kebutuhannya terhadap anak-anak mudanya. Oke, hai teman-teman. Manggilnya apa nih? Teman-teman atau apa? Apa ya? Rekan bisnis atau? Anjir, guys aja lah guys. Hai teman-teman, kenalin aku Adit. Aku sekarang diamanahkan untuk megang brand dari belanja.com. Sebelumnya aku ada di Bukalapak. Di Belanja sekarang udah masuk ke tahun ketiga. Sebelumnya aku ada di Bukalapak, megang brand juga. Di Bukalapak kurang lebih sekitar 5 tahun, jadi kurang lebihnya di industri digital udah sekitar 9 tahunan lah gitu, sampai dengan hari ini gitu. Gitu sih. Berarti udah 9 tahun ada di digital company ya, Dit ya? Yap. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang millennials nih, Dit. Sebelumnya mungkin sebelum kita going deeper ya ke kebutuhan di digital company-nya, gue mau share sedikit mengenai tipe-tipe millennials, Dit, secara global. Ini research. Research 2020, Dit. Nah, sebentar, gue share screen dulu. Nah, mungkin nanti lo bisa melihat sudut pandang dari seseorang yang sudah lama berpengalaman di digital company. Nah, ini dia. Menurut IDN Research Institute tahun 2020, di jurnalnya yaitu Indonesia Millennial Report 2020, Understanding Millennials Behaviors and Demystifying Their Stereotypes, mereka mengcompile ada 7 tipe milenial secara umum. Yang pertama adalah the adventurer. Oke, kemudian the visionary, the artist, the leader, the socializer, the conservative, dan kolaborator. Nah, masing-masing tipe ini, Dit, itu punya kriteria spesifiknya yang sangat menarik. Gitu. Gue akan bahas secara garis besar aja ya. Secara garis besar aja gue akan bahas. Nah, the adventurer itu karakteristik yang paling menonjol, mereka suka menginspirasi. Dan mereka itu dinamis orangnya. Dan nggak takut dalam mengutarakan pendapat mereka walaupun berbeda pendapat dengan kebanyakan orang. Kemudian mereka orangnya lebih jujur walaupun itu menyakitkan daripada mereka berucap kebohongan tetapi manis dan enak gitu diterima. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, the visionary. Nah, the visionary tipe ini mereka punya kecenderungan berpikir lebih jangka panjang, cenderung menghindari konflik, dan orangnya tuh lebih analitik karena dia nggak mudah terpengaruh sama brand. Dia tuh lebih ke fungsinya, Dit. Gitu. Jadi kalau belanja, kalau shopping, mereka lebih suka melihat ini sebenarnya ada fungsinya atau ada gunanya atau enggak, instead of mereka melihat brandnya. Gitu. Dan the visionary ini juga mereka pintar bekerja sama. Selanjutnya, the artist. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda yang banyak ide,
kemudian out of the box, kreatif biasanya anak-anaknya. Terus orientasinya lebih kepada estetika gitu ya. Kalau secara appearance pasti kelihatan banget tipe-tipe kalau kayak anak-anak muda kayak gini, dan juga suka bereksperimen dalam segala hal. Oke, kemudian the leader, mereka punya karisma yang unik biasanya. Kemudian orientasinya lebih kepada tujuan, up to date terhadap informasi terkini. Jadi the leader ini memang dia suka menjadi sumber informasi untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian berpikir berkali-kali sebelum memutuskan karena mereka nggak mau salah langkah biasanya the leader ini. Selanjutnya the socializer. Nah, biasanya ini orang yang suka senang-senang, maksudnya pribadinya sangat menyenangkan, kemudian terbuka, menyimpan perbedaan demi menjaga kebersamaan. Jadi walaupun dia berbeda pendapat, tapi biasanya mereka menyimpan hal itu demi menjaga solidaritas dengan teman-temannya. Gitu. Kemudian suka dengan barang yang dapat membangun citra diri. Nah, next. Konservatif itu biasanya orang-orang yang dapat diandalkan, walaupun mereka sekilas orangnya sederhana, kemudian orangnya dalam tanda kutip membosankan, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Dan juru damai di masyarakat, jadi kalau misalkan ada konflik, mereka lebih suka mendamaikan situasi dan lebih suka mengamati daripada ikut-ikutan gitu. Nah, the last adalah the collaborator. Biasanya the collaborator ini orangnya sangat toleran gitu dan sangat hebat dalam bekerja sama dengan tim dan suka membeli produk berdasarkan popularitasnya daripada mereka memperhatikan ini kualitasnya bagus apa enggak. Asalkan itu populer, mereka pasti akan beli produk itu. Itu sepintas mengenai sepintas mengenai 7 tipe milenial secara global, Dit. Nah, sekarang, kita masuk ke dalam tipe milenial dalam digital company. Ini kita mulai going deeper, karakteristik seperti apa sih? Mungkin 7 tipe tersebut itu salah satunya ada yang masuk ke dalam kriteria spesifik anak-anak muda yang dibutuhkan di dalam digital company, Dit. Oke. Iya, jadi gini, gue mencoba untuk, ini lo gue nggak apa-apa ya? Iya nggak apa. Jadi sebenarnya basically gue mau menjelaskan dulu soal digital company-nya ya, bahwa di masa mungkin circa 2011 mungkin 2010 tuh sampai dengan sekarang gitu atau enggak sih mungkin sampai 2015-an gitu tuh itu ada transisi gue nggak bisa bilang konvensional tapi perusahaan yang sebelumnya berjalan sedemikian rupa terus kemudian ada masa di mana perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan digital mulai tumbuh gitu mulai muncul dan lain sebagainya. Banyak pada masa itu banyak yang mengunderestimate, bukan mengunderestimate tapi lebih kepada prestisius dari sebuah perusahaan tuh masih dinilai nih, masih ada value-nya gitu. Ketika gue di perusahaan A gitu, gue mungkin di perusahaan rokok yang besar banget atau gue mungkin di bank segala macam tuh menjadi satu prestisius di dalam diri lo gitu ya. Ketika lo setelah fresh grad terus kemudian masuk dengan seleksi awal dan segala macam, seleksi yang panjang dan segala macamnya, itu menjadi sebuah prestisius gitu. Kemudian, gue mau menambahkan sedikit aja, agak mundur sedikit, kemunculan waktu itu era industri media. Waktu itu sempat ada masa di mana bekerja di media tuh seksi gitu, tanda kutip ya, kayak keren gitu dan lain sebagainya. Terus kemudian masuk ke era digital gitu, digital yang benar baru dan lain sebagainya. Nah, ketika muncul tuh ya prestisius itu muncul gitu, perdebatan untuk ini mah kayaknya apa sih perusahaan gak jelas gitu, gue baru dengar namanya. Ini apakah sustain atau tidak dan lain sebagainya gitu-gitu di masa-masa itu. Tapi lambat laun karena juga mungkin
eranya udah bergeser gitu ya, millennials mulai muncul, mulai banyak yang lulus gitu, fresh grad gitu ya, menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran baru dan pertimbangan-pertimbangan baru. Salah satunya adalah di industri digital atau startup tuh lebih agile, satu, dynamic, dua, kemudian apa istilahnya ya, nggak kaku gitu mungkin, atau karena dari sisi apa yang kita lakukan tuh secara garis besar tidak ada template-nya gitu. Kalau ngomongin dari sisi marketing aja, banyak sekali hal-hal baru yang gue sendiri dapetin dan temukan gitu, kayak ini gue belum pernah nih gitu, gue nggak belajar ini di sekolah gue waktu itu gitu, kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang baru. Jadi secara garis besar industri digital itu tadi satu dinamis, kedua adalah agile, ketiga adalah banyak hal-hal yang baru. Nah, dan masih banyak lagi ya hal-hal yang lainnya. Nah, dari tiga awal ini aja itu sangat match dengan millennials, backgroundnya millennials. Kalau tadi di slide presentasi lo kelihatan tadi poin pertama apa sih tadi? Apa tadi poin pertama lu, gue lupa. Adventurer. Di adventurer-nya ada kata-kata dynamic tadi ya, dinamis gitu. Bahwa memang sangat dinamis sekali gitu, baik dari hal yang positif maupun yang negatif ya. Nanti mungkin gue ceritakan di belakang, ada pertanyaan-pertanyaan untuk menuju ke situ. Tapi gue mau ngambil gambaran dulu dari awal. Kecocokan inilah yang ngerasa bahwa startup atau digital company itu atau digital industry kayak cocok sekali dengan millennials gitu. Ditambah dengan salah satu sifatnya millennials juga dekat sekali dengan teknologi atau istilahnya tech savvy gitu ya. Lebih dekat, lebih kalau tadi juga ada salah satu poin mengkritisi sebuah gitu ya, sesuatu gitu ya, analytics, kritis, terus juga suka ngoprek lah gitu bahasanya, lebih dekat lah. Jadi sense of digitalnya tuh memang millennials memang sangat cocok gitu. Kemudian dari sisi agile gitu dan dinamis gitu, memang karena tidak ada template-nya, jadi dari mulai pekerjaan, dari mulai jam kerja, dari mulai apa segala macamnya lebih fleksibel, lebih dinamis. Nah, ini yang disukai gitu mungkin sama milenial. Jadi hubungan antara industri digital dan juga milenial sangat dekat dan mungkin sangat cocok. Fenomena yang terjadi gue nggak tahu ini good news or bad news, tapi sekarang kayak keponakan gue gitu yang mungkin baru lulus gitu ya, kalau nanya ke gue tuh kayak waktu pas gue zaman di Bukalapak, Mas ada om ada lowongan gak ya gitu, ada lowongan gak di Bukalapak gitu. Gue pengen banget masuk Bukalapak, gue pengen banget masuk Gojek, gue pengen banget masuk Traveloka dan lain sebagainya. Terus gue nanya, kenapa lu kepengen di digital, di industri digital gitu atau di startup tuh nggak enak atau capek gitu, gue bilang kan. Terus jawaban dia, nggak apa-apa, gue pengen lebih fleksibel aja. Gue kayaknya industri digital tuh menyenangkan gitu. Ke kantor bisa pakai kaos, bisa pakai celana pendek, bisa masuk kapanpun, gue bisa remote, gue bisa dan lain sebagainya. Yang dilihat tuh enak-enaknya doang gitu. Terus gue sempat bilang, lo nggak tahu capeknya ya di digital gitu atau di startup gitu. Nah, mereka tidak membayangkan itu. Tapi tipikal mereka kan adaptif ya. Jadi mereka amat sangat mudah untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya sekarang sudut pandangnya itu memang udah bergeser sih. Kalau lo tanyain dengan millennials kebanyakan kayaknya udah nggak terlalu tertarik. Bukan mungkin nggak bisa digeneralisir, tapi kebanyakan sekarang udah kayak gue pengen di startup, gue pengen di ini segala macam gitu. Gitu sih. Cukup menjawab nggak? Iya. Ini menarik, Dit, karena gue pun juga sebagai seorang recruiter pada saat menghadapi anak-anak yang fresh graduate,
Dan pada saat gue menanyai mereka mengenai perusahaan apa sih yang sebenarnya tuh mereka tertarik banget gitu untuk masukin, itu pasti kebanyakan jawabannya adalah digital company gitu. Nah sekarang ada tips nggak sih dari lo Dit untuk anak-anak yang baru mau lulus nih, fresh graduate, apa aja sih yang seharusnya mereka persiapkan gitu kalau mereka memang tertarik mau berkarir di digital company? Oke. Ini menarik nih, ini soal masuk ke rekrutmen ya. Iya. Kalau apa yang dipersiapkan tentunya pasti yang pertama adalah skill dan knowledge. Itu udah jadi barang pasti ya, jadi mandatory gitu. Gue nggak bisa bilang bahwa apa yang pendidikan yang lo bantu nggak penting, gue nggak mau ke situ dulu. Yang mau gue tekankan adalah kami di industri digital memang menyediakan ruang untuk lo bisa belajar di dalamnya pada seiring berjalannya waktu ya. Maksudnya di perusahaan-perusahaan digital tuh memang itu ruang untuk lo mencari ilmu gitu. Gue ambil contoh di Bukalapak, gue 5 tahun di Bukalapak tuh menurut gue Bukalapak selain kantor gue gitu, tapi Bukalapak juga sebagai kampus gue gitu, karena gue banyak banget ilmu yang gue dapetin pada saat itu, karena di tahun gue masuk di Bukalapak itu dari 2012, dari belum sampai setahun, jadi gue kalau nomor urut tuh gue nomor urut 15 gitu, jadi nggak nyampe 20 karyawannya. Dari 15 sekarang itu karyawan udah 2000 something, 4000 atau gue lupa. Di masa-masa itu gue mau cerita, di masa-masa itu bahkan pola marketingnya aja nggak ada, jadi semuanya diraba gitu, semuanya ngeraba. Gue sama Mas Zaki, CEO-nya ngobrol banyak kayak, Mas kita harus ngapain, yaudah kita coba ini aja, coba exercise aja gitu, apa yang perlu kita lakukan, kita coba lakukan. Kalau memang misalnya ini berhasil, kita escalate. Kalau misalnya enggak, kita coba cari yang lain gitu. Buat gue ini sangat penting, dan gue baru menemukan itu kan. Jadi kayak rasa ingin belajarnya tuh penting, tapi lagi-lagi yang namanya dunia profesional, lu ada waktu untuk belajar, terus kemudian lu bisa beradaptasi dengan cepat, kemudian bisa meneruskan itu secara profesional gitu. Jadi yang pertama adalah kalau balik lagi pertanyaan apa yang perlu disiapin, pertama satu mental gitu ya, mentalnya dulu gitu. Jangan ngelihat bahwa startup tuh wah enak, fleksibel, santai dan segala macam. Lu juga harus tahu bahwa resiko untuk di startup itu gede banget gitu. Sampai dengan hari ini, detik ini pun, kalau misalnya besok gua harus di PHK atau gua di-cut, atau misalnya ada pengurangan karyawan atau segala macam, itu gue udah siap. Karena memang kondisinya seperti itu. Startup dibiayain sama investor, kalau investor yang ngerasa bahwa ini tidak perform, maka ditutup atau mungkin di close gitu budgetnya atau segala macamnya. Jadi harus sudah siap dari sisi mental. Kedua, ya tentunya knowledge dan skill gitu. Gue mau cerita dikit soal knowledge dan skill. Gue karena gue ada di brand ya, scope-nya lebih ke marketing. Gue tuh kalau rekrutmen rada-rada aneh gitu. Gue tuh nggak pernah nanyain educational background. Gue tuh jarang menanyakan lu pernah kerja di mana gitu, atau yang sifatnya formal dari CV gitu. Gue biasanya ngobrol aja gitu. Gue ngobrol, pertanyaan gue lebih kepada lu suka nonton film apa gitu. Lo terakhir nonton film apa di bioskop, lo apa gitu. Lo kalau jalan-jalan tuh lo ke mall mana sih gitu. Gue tuh suka ngegali, karena gue mempercayai bahwa, karena gue di brand ya, mungkin agak sedikit relevan. Gue di brand, gue itu percaya bahwa sebuah brand bisa dipimpin atau bisa dipegang sama orang-orang yang memiliki taste atau relevansi mirip dengan brandnya. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa atau mungkin spesifik di marketing lah, tapi di marketing terlalu luas. Mungkin di brand aja lah. Misalnya gini, lo pinter banget nih, lo misalnya S2, S3 gitu. Gue yakini lo pinter, tapi gue juga punya kepercayaan bahwa lo belum tentu bisa megang sebuah brand tertentu, karena taste-nya beda. So menurut gue brand, it's all about taste gitu. Nah, taste itu dimunculkan dari banyak hal. Salah satunya adalah interest lo, cara lo berpikir, cara selera ya. Jadi selera misalnya kayak
nonton filmnya ini gitu. Gue nggak bisa bilang, oh selera lu rendah atau selera lu tinggi banget ya. Itu salah? Nggak salah. Tapi kayaknya lu nggak pas aja megang brand ini. Karena brand ini misalnya levelnya CD nih. Tapi lu misalnya ada brandnya level target audiensnya adalah D gitu misalnya, atau CD lah gitu. Misalnya, tapi habit lo misalnya lo ke Plaza Indonesia, barang-barang yang lo pakai Hermes gitu-gitu tuh kayaknya kan tidak relevan, karena lo pas begitu megang lo akan keep in touch dengan orang-orang yang di level D, so kayak secara komunikasi pun lo akan sulit ya, kayak gitu-gitu. Jadi gue menggalinya jarang sekali apalagi dari pendidikan ya, jarang sekali. Mungkin gue nanya sedikit, oh lo kuliah di sini gimana selama lo kuliah, paling cuma itu aja. Gue nggak pernah ngebahas IPK, gue nggak pernah ngebahas lu di mata kuliah public relation lu dapat apa gitu, dapat nilai apa, nggak pernah gue bahas tuh. Biasanya lebih kepada ke situ. Itu dari sisi knowledge gitu. Nah dari sisi skill gue biasanya lebih menitik beratkan, kalau misalnya lo udah berpengalaman, gue menitik beratkan ke portofolio lo. Jadi kondisinya gitu ya, kalau misalnya kayak lo fresh grad, gue pasti pertanyaan gue lebih ke yang kayak tadi gitu, interest lo, hobi lo apa dan segala macam. Tapi kalau misalnya udah fresh grad terus gue interview di beberapa titik yang perlu manajerial gitu, gue biasanya menanyakan soal skill. Jadi gue ngeliat portofolio lo pernah mengerjakan apa, lo pernah dapat award apa, achievement lo apa, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang jadi mandatory menurut gue untuk digital company, untuk bisa lo bisa membantu untuk si digital company juga growing up gitu. Oke. Gitu. 3 unsur itu yang paling penting menurut lo. Oke, 3 unsur itu ya. Berarti knowledge, skill, sama taste ya, Dit ya. Sama knowledge itu tadi berkaitan sama keinginan dia buat belajar. Iya, sama passion sih sebenarnya. Oh, oke. Sama terakhir ketinggalan. Terakhir sama passion. Gue sangat appreciate dengan orang-orang yang kalau gue tanya passion lo apa, ada jawabannya. Karena buat gue passion tuh untuk saat ini ya sangat menentukan. Itu akan relate banget. Mungkin akan berbeda dengan beberapa pandangan orang, tapi menurut gue passion is a must gitu. Kayak kalau lo apalah misalnya passion lo kemana, terus lo sekarang kenapa lo kerja di sini, ya soalnya gue udah lama banget mas nganggur misalnya gitu, atau gue lama banget udah lulus dari lama cuman gue belum dapat. Wah itu udah pasti nanti kedepannya kesananya udah sulit sekali untuk lo bisa berjalan on the track gitu, atau at least sama gitu sudut pandangnya, kayak cukup sulit sih. Oke. Nah kita ngomongin masalah tes nih, Dit. Tadi gue sempat highlight juga bahwa orang-orang di dalam brand tertentu itu harus memiliki tes tertentu. Nah, masing-masing brand itu kan pasti punya identitas yang beda-beda, gitu kan? Iya. Nah, lo bisa bocorin sedikit nggak sih mengenai secara general aja nih, gitu ya, digital company yang ada di Indonesia, gitu ya, katakanlah e-commerce lah ya, karena kan Bukalapak dan juga belanja.com kan masuk ke e-commerce, itu tuh mereka lebih spektrumnya tuh kemana sih kalau kita ngomongin tentang taste dan juga brand gitu, supaya nanti mungkin anak-anak muda fresh graduate yang nonton video ini, mereka tuh kayak bisa punya gambaran gitu loh, oh iya ya kayaknya gue punya selera yang kayak gini, kayaknya gue lebih cocok nih masuk ke e-commerce yang kayak gini. Gue punya selera yang kayak gini, gue lebih cocok masuk ke digital company yang seperti ini, gitu. Oke, tes secara general ya. Wah, kalau tanya general malah lebih sulit ya ternyata. Gue tadi mencoba berpikir, ternyata yang general malah lebih sulit daripada yang spesifik. Tapi yang mau gue garis bawahi gini, sebenarnya basically dari sisi human ya, dari sisi personalnya masing-masing, gue cukup yakin millennials cukup relevan atau cukup dekat sekali dengan teknologi base gitu ya. Jadi udah jadi barang pasti bahwa lo pasti harus tech savvy, itu yang paling general sih. Lo mengerti digital, ini gue juga mau menggarisbawahi bahwa digital company it's not about social media things. Ini kadang-kadang kayak lo ngerasa aktif banget di sosmed, kayak mas gue tuh internet
aktivism gitu, kalau nggak internet entusias gitu, kayak apa TikTok sih antusias sama gitu. internet tuh. TikTok Iya, entusias gitu gitu ya. Iya, gue nggak menyalahkan lo sosial media dekat sama sosial media gitu. Buat gue sosial media salah satu langkah untuk lo bisa dekat sama teknologi, karena nanti akan panjang gitu kesananya. Tapi maksud gue yang perlu dibutuhkan adalah interest sih sebenarnya sama passion, bahwa ketika misalnya lo ngerasa lo interest, lo suka dengan pekerjaannya, dan itu bagian dari lo bisa ngelihat apa ya, misalnya kayak yang paling gampang untuk bisa didapatkan ya, lo memonitoring aja sih, kayak ternyata karakter pengguna TikTok tuh gini loh gitu. Lo bisa mendescribe-kan itu, bisa menjelaskan itu, buat gue tuh udah jadi modal awal tuh. Karena lo bisa tahu gimana karakteristik dari market si A, si B, si C gitu. Itu udah jadi modal banget. Ternyata Facebook tuh begini ya, agak beda nih sama Twitter misalnya. Ketika lo bisa, semula aja lo asah tuh. Nah, nanti lama-lama kebentuk sebuah taste, bahwa lu tuh kalau lu dihadapkan dengan dua pilihan misalnya, lu tuh lebih suka yang mana gitu, brandnya yang mana. Nanti dari situ muncul sendiri tuh, ternyata kalau misalnya gua suka misalnya shopping gitu, ternyata gue lebih memilih aplikasi kayak gini daripada gue memilih travel online misalnya. Karena gue sering banget traveling, maka kayaknya gue deket banget nih sama Traveloka, sama Tiket.com, sama Pergi-Pergi dan lain sebagainya. Nah, itu akan kebentuk sendiri dari interest. Makanya menurut gue, khususnya untuk fresh graduate ya, buat gue harus jadi barang pasti lu punya interest spesifik, kedua adalah passion. Oke, nah Dit, kalau kita ngomongin tentang sosial media, itu kan kita kata lo tadi bisa mengkarakteristikan kan, kita bisa lihat nih secara garis besar gitu kan, personalisasi kita tuh lebih kemana gitu, kalau misalkan kita dihadapkan dengan dua sosial media aja gitu. Nah, ada nggak sih lo tuh kayak misalkan lagi interview anak muda gitu ya, fresh grad gitu ya, terus lo nanya mengenai film yang lo sukain apa, terus sosial media yang lo mainin apa gitu, terus musik yang lo suka apa, yang terakhir kali lo denger apa gitu. Nah itu kayak lo punya, kalau misal lo kayak punya formulasi sendiri gitu loh. Anak-anak yang suka nonton film horor, atau anak-anak yang suka nonton film drama, anak-anak yang suka nonton film komedi gitu tuh kayaknya lebih ke sini deh gitu. Atau kayaknya nggak terlalu cocok kalau misalkan mereka berada di digital company deh, kayak gitu. Iya. Ada sih. Nah, ini nanti hubungannya dengan insting mungkin ya. Mungkin tidak cukup teoritis kalau ngebahas soal insting ya, tapi gue mau mencoba menggabungkan antara bagaimana gue punya sense of kayak sense of gue believe sama sesuatu. Nih kalau misalnya ini gue crack, atau misalnya ini anak nih kayak bagus banget ya, itu gabungan itu sama satu lagi soal background tadi, soal taste tadi. Gue ambil contoh misalnya gini, misalnya yang gue interview adalah asisten brand manager misalnya gitu. Which dia nanti akan ngebantuin gue dari sisi produksi iklan dan lain sebagainya. Nah, biasanya pertanyaan gue, lo sering nonton iklan nggak misalnya gitu? Terus kemudian kayak, iya mas. Terus apa iklan yang paling lo suka misalnya gitu? Gue tuh suka iklannya, misalnya siapa ya? Misalnya gue suka iklannya Sampurna Mild misalnya gitu. Kenapa lo suka Sampurna Mild? Iya, soalnya dia tuh beyond gitu mas, kayak kita tuh nggak tahu nih ini tuh maksudnya apa, terus pakai kalimat-kalimat yang susah dicerna dan segala macam gitu. Terus biasanya pertanyaan gue berikutnya, lo suka dengerin lagu apa? Gue suka dengerin lagu misalnya, ini tanpa mendiskreditkan band atau musiknya ya, atau aliran musiknya, sama sekali tidak. Tapi misalnya kayak gue suka indie, tapi indinya dari Rusia misalnya gitu.
atau indie dari Jerman gitu, gue udah bisa pastikan enak idealis banget gitu, idealis, out of the box, terus pemikirannya beyond gitu. Wah, nih orang cemerlang sekali nih gitu. Tapi di satu sisi gue mendekatkan sama brand gue bahwa wah ini kayaknya nggak cocok sama brand gue karena pendekatan brand gue adalah realistis misalnya. Sedangkan lo sedangkan lo surrealis misalnya gitu. Sehingga wah kayaknya karena di gue membutuhkan orang-orang yang kalau bikin komunikasi tuh langsung sekali orang sampaikan langsung datang. Misalnya kayak gitu. Ya oke, at the end of the day memang lo bisa belajar pada nantinya, tapi dari karakteristik yang kayak begitu juga bisa kita dapatkan atau bisa kita simpulkan juga untuk sementara, karena kan kita juga mensortir dari banyak orang gitu. Nah, kita mencari yang paling dekat sama brand kita tuh yang bagaimana. Oke. Itu sih kurang lebihnya begitu. Harus kekinian nggak sih, Dit? Iya, tapi yang balik lagi, makanya kalau misalnya kayak contoh misalnya oke, gue mau nyari social media gitu, social media officer gitu, oke dia akan megang social media. Terus gue tanya, menurut lo postingan siapa yang paling keren, yang sampai sekarang lo memorable banget gitu? Kalau misalnya jawaban dia, tapi saya nggak mainan Instagram, saya nggak punya Twitter, Facebook juga, atau enggak terakhir saya main pad gitu misalnya, atau enggak sosmed, udah pasti nggak diterima. Karena nggak mungkin sekali lu memegang sesuatu, megang pekerjaan yang elunya tidak menguasai itu satu. Tapi kalau misalnya jawabannya, iya gue punya semuanya mas, gue punya sosmed, gue main semuanya. Terus pertanyaan gue, postingan sampai dengan hari ini, postingan apa yang paling lu kena banget di kepala lu gitu. Nah nanti kan kelihatan tuh dari situ kayak, oh gue tuh suka sama, misalnya sama siapa gitu, misalnya sama brand ini gitu. Ya gue cocokin, oh ternyata yang lu tuh bisa nerima dengan jokes seperti ini nih, atau dengan kopi-kopi seperti ini. Nah itu yang nanti akan gue cocokkan, oh kira-kira ini tuh relevan gak dengan brand gue. Lu terlalu pinter atau justru malah sebaliknya gitu. Ya kayak gitu-gitu, jadi kayak ya gitu, beda-beda tipis. Ya susah-susah gampang sebenarnya, tapi yang memang dicari karakteristik yang benar-benar pas gitu. Dan tapi millennials seharusnya lebih dinamis untuk hal-hal yang kayak begitu sih, Kak. Mereka akan lebih agile kan, walaupun mungkin di awalnya karakternya nggak terlalu ke brand itu banget, tapi pada akhirnya bisa gampang belajar gitu ya, Dit ya. Nah, sekarang gue mau nanya, Dit, di era new normal ini, Dit, ada perbedaan nggak sih mengenai kebutuhan terhadap anak-anak muda tentunya di digital company ya? Gitu. Ada sedikit strategi yang berubah nggak sih dari digital company terkait dengan era new normal ini? Kemudian mungkin akan ada sistem-sistem yang berubah gitu, atau mungkin jauh lebih longgar nih seleksinya mengenai ya sudahlah, yang penting ini anak memenuhi standar kualifikasi ya udah gitu, nggak perlu yang nis-nis banget lah gitu sifatnya. Atau kayak gimana Dit di dunia new normal ini? So far gue belum bisa menjawab secara spesifik karena selama pandemi ini gue belum ada lagi jadwal interview ya, maksudnya secara kebutuhannya juga nggak ada. Tapi kalau gue melihat dari apa yang terjadi, maksudnya kayak teman-teman gue, terus beberapa kali gue pun di interview dengan perusahaan lain gitu ya. Memang yang gue cukup rasakan adalah di satu sisi saat ini memang banyak banget ya secara current issue memang banyak banget yang dari sisi karir tuh agak terganggu nih, agak punya dampak gitulah ya. Ada PHK massal, kemudian pemberhentian, ada yang belum digaji, misalnya belum dibayarkan haknya dan lain sebagainya. Secara current issue itu kemudian mengakibatkan banyak yang jobless saat ini, sehingga untuk dari sisi employer-nya ngerasa bahwa yaudah deh, yang penting gue dapat kerjaan dulu nih gitu. Sehingga dari perusahaan juga mungkin ada sedikit visi misi yang yaudah deh ini coba kita tarik dulu untuk menolong atau segala macam gitu. Jadi mungkin lebih dinamis. Tapi dari sisi profesionalnya menurut gue harusnya kedepannya nanti pasti akan lebih strict, lebih apa ya, dari sisi personal mungkin, dari sisi habit,
dari sisi misalnya kayak gue nggak tahu sih apakah ini akan dengar, tapi kayak misalnya sorry to say, kayak misalnya apakah lo merokok atau tidak, itu mungkin bisa menjadi mandatory, karena kalau misalnya lo merokok mungkin kemungkinan lo akan apa gitu-gitulah, kayak gitu-gitu dari sisi medis ya gitu, dari sisi healthy-nya itu juga mungkin akan cukup disoroti, khususnya millennials kan punya lifestyle yang seperti itu gitu. Kemudian kalau dari sisi yang lainnya, dari sisi knowledge segala macam, mungkin lebih kepada kepekaan kali ya, apa istilahnya ya, mungkin peka terhadap current issue tadi gitu. Jadi kayak apakah dengan kondisi seperti ini tuh lo bagaimana sih menangkap atau merespon gitu ya, merespon adanya current issue ini tuh apa sih dampak buat lo, terus kemudian dari sisi kerjaan apa yang bagaimana, kayak gitu-gitu. Karena kan nah bukan uniknya ya, karena mungkin untungnya gitu, salah satu yang diuntungkan adalah perusahaan digital ini tuh memiliki konsep yang menurut gue kayak ini sih, kayak kita tuh udah terbiasa dengan flexibility time, misalnya remote gitu ya. Gak apa-apa? Gak apa, it's okay. Apa ya? Yeah. Ya, jadi kita sudah terbiasa dengan work from home, kita udah terbiasa dengan flexible time gitu, flexibility time, terus kemudian kita semuanya tetap result oriented gitu, bahwa presence tuh tidak terlalu penting lah gitu, yang penting hasilnya tetap baik gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan, ini kan bentuk dari adaptif, karena ketika misalnya nanti mungkin udah balik lagi ke new normal, terus kemudian balik lagi ke misalnya nanti kita akan menghadapi new normal gitu, apa yang terjadi di diri lo, misalnya kayak gue kayaknya susah deh kalau misalnya meeting tuh nggak ketemu langsung. Nah, ini kan udah lu ternyata memang bukan karakteristik kita nih untuk kita bisa ke situ, karena kita mungkin 70% akan work from home misalnya gitu. Ya kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Oke, jadi gue kayak nangkep ada 2 poin nih. Yang pertama ternyata lebih ke lifestyle ya, Dit ya. Ini menarik nih. Makanya buat anak-anak muda, perbaiki lifestyle Anda sekarang juga. Gitu, karena pasti kan kesehatan dirinya itu akan berpengaruh juga ke kesehatan orang-orang di sekitarnya di kantor kan, terutama gitu. Karena kita memasuki new normal yang dimana sebenarnya corona tuh masih ada di sekitar kita kan gitu. Iya. Kemudian yang kedua, balik lagi sorry, kalau untuk soal medis tadi, soal healthy tadi, kesehatan, lagi-lagi tidak bisa digeneralisir semuanya ya. Maksudnya tapi menurut gua kan kalau soal kesehatan mah kayaknya di perusahaan manapun juga cukup jadi mandatory ya. Nah, ditambah dengan setelah pandemi seperti ini, terus kemudian impact-nya luar biasa untuk kayak ya kadang-kadang kita ada orang ketemu di mana bersin aja kita insecure-nya luar biasa gitu. Jadi kayak kayaknya itu akan menjadi standarisasi medical check up ya, atau medical step gitu. Oke. Nah, kemudian orang-orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan work from home. Karena mau tidak mau 70% tadi kata lo semuanya pasti akan lewat digital ya meetingnya. Gitu. Kemungkinan pastinya akan seperti itu. Nah, itu kan kalau dari segi aktivitas atau secara kriteria secara garis besar ya. Gitu. Tapi kalau secara misalkan katakanlah di marketing aja deh. Menurut lo nih, menurut pandangan lo ya, orang yang memang sudah lama berkecimpung di dunia marketing, terutama di digital company, akan ada perubahan nggak sih dari segi strategi marketingnya, gitu, sistem di dalam divisinya mungkin, kemudian nanti pada saat lo sudah masuk benar-benar new normal gitu kan, berhadapan dengan tim, terus berhadapan dengan, ayo kita harus gerak lagi gitu kan, supaya kita bisa ngangkat lagi keterpurukan industri ini gitu kan. Nah, ada strategi tertentu nggak sih, Dit? Karena dampak pandemi? Iya. Pasti sih, pasti banget. Kita sekarang gue bahkan bilang ke tim gue, kayak kita udah nggak bisa pakai plan atau insight
ya mungkin sedikit lah, cuman maksudnya sedikit banyak mungkin masih ada, cuman kayak nggak bisa nih kita bilang bahwa user kita tuh pengennya gini gitu, karena kita harus riset ulang, kita harus punya insight baru. Dan 3-4 bulan terakhir ini menurut gue bisa dijadikan insight baru gitu. Bagaimana karakteristiknya berubah, perilaku konsumennya berubah. Mungkin brand awareness-nya juga berubah, sudut pandang konsumen terhadap brand juga berubah gitu. Salah satu yang gue lakukan di belanja kemarin, kalau gue bisa ambil contoh, kayak misalnya Ramadan. Di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, gue pasti selalu memainkan tactical campaign gitu. Karena di bulan Ramadan itu waktunya, ini adalah salah satu festif terbesar di negara ini, untuk marketing ya, untuk di market tuh, mungkin kalau menurut gue salah satu yang ditunggu banyak orang karena ya tentunya tergantung produk-produk ya, tapi menurut gue secara keseluruhan punya apa ya, mungkin waktu yang tepat untuk marketingnya berjalan gitu. Nah, biasanya gue memainkan isu-isu yang lebih taktikal, lebih praktis gitu. Misalnya promo langsung, misalnya kalau lo beli ini nanti dapat ini, diskon sekian, nanti ada fitur apa segala macam. Nah, kemarin gue nggak bisa memainkan itu. Ada banyak banget pilihan campaign, terus akhirnya kita jatuh, dan gue memutuskan untuk kita bilang ini kayaknya perlu ada sentuhan emosional gitu, ada approach untuk berempati gitu, karena rasanya kalau kita mainin tactical banget yang promo segala macam, kayaknya kita untuk secara brand kurang berempati aja terhadap apa yang terjadi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan Ramadan sama-sama. Jadi Ramadan gue punya campaign Ramadan sama-sama, yang mana kita bersama-sama untuk menyambut bulan Ramadan. Apapun yang lo lakukan, kita tuh bersama-sama. Kalau lo nggak mudik, gue juga nggak mudik. Kalau lo sahur sendirian, gue juga sahur sendirian. Jadi kita bersama-sama. Jadi kayak kita punya key message. Ramadan ini kita masih bersama-sama kok, meskipun tidak bersama gitu. Jadi kayak bersama-sama tapi kita tidak bersama gitu. Itu buat gue satu alinea. Ya. Iya ya. Jadi kita melakukannya bersama-sama tapi meskipun kita tidak berkumpul, tidak berkelompok gitu. Lu bisa melakukan itu termasuk dengan belanja. Means belanja nanti akan menemani lo untuk bisa memenuhi kebutuhan lo sehari-hari. Itu kurang lebihnya. Jadi akan sangat berdampak sekali. Itu dari sisi apa ya? Dari sisi pekerjaan mungkin, dari sisi strategi, dari sisi komunikasi dan segala macam. Kalau untuk day to day-nya semua gue lakukan dengan on call, dengan video call sama tim gue. Kita video call almost setiap hari, bahkan mungkin sehari ada yang 2 kali gitu, pagi sama sore gitu segala macam. Intensitasnya jauh lebih banyak, lebih dinamis karena mungkin ya kita di rumah juga, kemungkinannya bisa anytime gitu ya. Jadi ngobrolnya juga bisa lebih lama dan lebih full, lebih padat lah gitu. Gitu sih. Jadi kalau dari sisi perubahan itunya sih, ya udah, jadi kayak kita on call aja lah, nggak perlu ketemuan gitu. Toh juga kita bisa ngobrol, bisa brainstorming, bisa apa segala macam gitu. Oke. Nah sekarang ini lebih ke arah yang fenomenal sih, Dit. Itu yang berita yang terkini, lo tau nggak sih mengenai Gojek yang meng-PHK karyawannya, 430 karyawan. Ya. Karena masa pandemi ini kan jadi berimbas gitu ya. Nah, artinya kan pasti ada signifikansi antara dulu sebelum pandemi dengan sekarang sesudah pandemi terhadap kemampuan atau daya beli dari konsumen. Gitu. Okay. Walaupun secara detail gue nggak tahu nih, signifikansinya tuh lebih ke daya belinya atau mungkin ke apa ya, activity daily basis dari konsumennya ya. Soalnya kalau misalkan kita melihat sekarang, seharusnya malah banyak konsumen yang beralih ke online, ya nggak sih? Mau belanja mereka online ya kan, mau ngapa-ngapain mereka online gitu. Terus karena mall semua tutup dan kantor semua tutup, jadi
semuanya pasti based on digital gitu sekarang. Nah, tapi kenapa justru digital company itu sekarang kayak ibarat kata kayak terombak dengan sendirinya gitu loh. Gue nggak bilang ini dirombak secara sengaja ya, karena kan memang pandemi ini masuknya first major gitu kan. Tapi seperti terombak dengan sendirinya yang pada akhirnya efeknya ke PHK karyawan besar-besaran gitu. Oke. Mungkin gue nggak akan bahas soal kenapa di PHK-nya, kemudian apa yang terjadi di dalam Gojeknya gimana segala macam. Gue lebih tertarik untuk membahas soal, bukan lebih tertarik, tapi kayak gue pengen membahasnya lebih kepada human behavior-nya. Bahwa menurut gue pribadi, melihat apa yang terjadi sekarang, sebenarnya kalau lu cermati betul-betul yang berubah itu secara spesifik dan secara signifikan adalah human behavior-nya. Contohnya adalah sekarang gue lagi megang hand sanitizer yang sebelumnya nggak pernah gue bawa, nggak pernah gue beli, sejujurnya. Sekarang gue kemana-mana bawa hand sanitizer. Kemudian kayak gue sekarang, gue tipikal orang yang misalnya senang banget ngobrol dan senang banget ketemu sama orang gitu. Ketika misalnya sekarang setelah pandemi atau sekarang lagi pandemi seperti ini, gue mencoba untuk mengurangi kontak dengan yang lain. Nah, gue mau menggarisbawahi soal inovasi yang terjadi secara general ya, bahwa munculnya Gojek Corporation gitu. Banyak inovasi-inovasi bisnis yang buat gue luar biasa. Gue sebagai konsumen sangat-sangat dibantu. Gue suka banget pijet. Gue tuh pengguna GoMassage aktif. Gue bahkan hampir mungkin seminggu atau 2 minggu sekali gitu, gue pasti pakai layanan GoMassage gitu. Kalau GoLive gue jarang lah, karena ada asisten rumah tangga juga di rumah gitu, jadi nggak terlalu efek gitu. Tapi poinnya adalah buat gue cukup sulit untuk saat ini. Yang behavior gue, yang gue suka pijat, terus kemudian harus gue berkontak fisik langsung dengan outsider atau ya orang yang nggak gue kenal gitu. Kayaknya enggak sih untuk saat ini gitu. Sehingga gue kan pasti akan bahkan gue menghentikan behavior gue gitu. Nah, sehingga yang tadinya gue bisa sebulan 4 kali, gue sekarang nggak sama sekali. Bahkan ini udah 4 bulan, gue sama sekali enggak gitu. Jadi kayak ya kayak gitu-gitu. Akhirnya mungkin demand-nya juga jadi turun gitu kan. Nah, sehingga ya itu tadi. Jadi awalnya adalah human behavior. Jadi menurut gue nggak selalu dan nggak melulu digital, karena lo basisnya adalah mobile apps, harusnya lo berkembang dong, kok malah lo tutup. Nggak juga sih, karena sebenarnya yang berubah bukan inovasinya, tapi human behavior-nya. Ada demand, karena lo tahu juga prinsip ekonomi ada supply and demand gitu. Kalau demand-nya rendah, juga supply-nya juga pasti akan rendah gitu. Nah, pada akhirnya jadi begitu sih. Sangat disayangkan sekali ya, gue sebagai konsumen juga kemarin kayak ya sedih juga gitu. Nah, pas gue posting, kebetulan ya teman-teman gue tuh mereka bukan pengguna GoMassage, tapi mereka pengguna GoLive, GoClean gitu. Mereka juga sama responnya kayak ya gue harus gimana nih gitu. Gue kalau mau hire bulanan juga gue nggak sanggup. Kalau misalnya gue mau bersih-bersih sendiri juga kayaknya gue males gitu kan. Tapi mau nggak mau, jadi ya udah, berarti kesadarannya adalah lu bersih-bersih rumahnya jadi sendiri gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi emang behaviornya yang berubah. Oke, berarti ada faktor perubahan human behavior yang sehingga menyebabkan adanya jadi perilaku konsumennya berubah. Betul, juga. Perilaku konsumennya berubah, demand-nya pun juga jadi berpengaruh gitu ya, Dit ya. Yeah. Walaupun dalam situasi ini seharusnya malah inovasi ini yang bertambah ya. Ya nggak sih menurut lo? Iya. Oke. Ya, tapi kalau misalnya ngelihat dari inovasinya harusnya ditambah nih atau harusnya meningkat. Tapi kalau ngelihat dari human behavior-nya itu berarti memang tidak
berarti memang eranya udah beda nih, nggak tahu nih nanti inovasinya seperti apa. Tapi untuk yang tadi contoh 2 kasus itu sih menurut gua salah satu faktornya adalah human behavior dan perilaku konsumennya berubah. Oke, Dit. Nah, ini menurut kacamata lo, Dit, ke depan ya di new normal ini, gitu ya, akan apa ya? Kita compile aja menurut pandangan lo nih atau forecasting lo lah, gitu ya, sebagai orang digital gitu di new normal ke depannya, tantangan terberat apa sih yang akan dihadapi oleh baik dari segi digital company-nya maupun anak-anak milenial yang mau berkarir di dalamnya ataupun yang sudah berkarir di dalamnya? Tantangan ya. Menarik juga sih pertanyaannya. Untuk menghadapi new normal sih, apa ya? Gue kalau ngelihat secara garis besar ya, ini karena kan semuanya kan masih kayak ngeraba gitu. Misalnya kayak, wah ini akan gimana ke depannya tuh masih abu-abu banget nih. Gue sih mencoba untuk merefleksikan gue ke mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu gitu, bahwa ketika industri digital nggak ada gitu, maksudnya bukan nggak ada, tapi kayak masih kecil banget gitu. Semuanya masih ngerangkak, semuanya masih ngeraba, masih sama-sama belajar gitu. Nah, kayaknya salah satu tantangan terbesar adalah, ini balik lagi nih ke nol nih, ya mungkin nggak nol lah, tapi kayak kita belajar lagi dari ulang, gimana caranya konsumen yang kemarin gue sempat ikut kelasnya dari Markless, membahas soal bagaimana strategi marketing untuk di tengah pandemi gitu. Menarik banget. Salah satunya adalah survive dan satu lagi gue lupa lagi. tapi poinnya untuk mencapai kita tuh ada di posisi apa sih sekarang? Apakah kita survive ataukah kita surviving sama servicing? Nah, itu. Jadi 2. Kita apakah lagi ada di dalam yang kondisi yang mana nih gitu? Kalau memang misalnya lagi parah banget ya berarti kita harus melakukan survive gitu. Kita harus survive dulu nih. Kalau misalnya lagi sudah masih di titik yang baik, maka kita harus memberikan service yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, oleh karena itu si perusahaan ini memang harus bisa beradaptasi ulang gitu, at least kayak kita benar-benar harus mencari insight sebanyak-banyaknya, insight yang baru nih, apa sih sebenarnya konsumen tuh maunya gimana. Itu sih tantangannya. Jadi dan juga itu lu nggak sendirian gitu, dari semua perusahaan gue yakin juga punya metode baru gitu. Nah, ini sekarang kayak balik lagi ke start dari awal, kayak ke restart gitu dari awal. Mana nih yang ngedapetin duluan Q-nya gitu. Kita duluan aja gitu. Mana yang lu dapat duluan, terus siapa yang duluan yang larinya kenceng gitu. Ya, jadi kayak gitu. Nah, berlomba-lomba untuk bisa leading, buat gue tantangannya itu sekarang sih. Oke, ini menarik banget nih, surviving dan servicing. Ini gue baru denger nih. Yeah. Oke, kalau surviving berarti kalau dia udah tertekan banget ya, maksudnya udah you fight or your flight gitu. Kalau apa tadi yang satunya? Servicing itu apa berarti? Servicing itu kalau misalnya kondisinya lu lagi misalnya apa ya? Misalnya e-commerce deh, misalnya belanja atau e-commerce lainnya lah. Semua orang ketika misalnya sekarang kondisinya adalah di rumah aja gitu, maka kan lu semua kebutuhannya ada di belanja online, tiba-tiba pakai apa segala macam. Nah, yang salah satu perusahaan yang diuntungkan adalah e-commerce, karena lo transaksi daily needs lo ada di situ kan. Nah, berarti kan secara ekstensi dia tidak goyah kan, nantinya malah lebih baik gitu. Nah, tinggal memberikan servicing. Ya, servicingnya apa? Misalnya kayak, oh ya udah sekarang lo yang tadinya pengiriman barang itu sehari 2 hari nyampe, tiba-tiba ada same day service. Ketika same day service juga kurang cepat, maka ada instan.
Nah, ketika instan mungkin, wah instan kurang cepet nih, gue mau 30 menit nyampe misalnya gitu. Itu kan bagian dari servicing, improvement untuk service gitu. Jadi kurang lebihnya begitu sih. Oke, diperkuat di situnya berarti ya. Betul, iya. Oke, nah sekarang tantangan buat anak-anak milenialnya, Dit. Oke, tantangan untuk milenialsnya. Yang pertama adalah kepekaan menurut gue. Bahwa modal dasarnya tuh sebenarnya ketika millennials itu pengen masuk ke digital industri, sangat banget terbuka gitu ya, sangat banget opportunity itu gede banget gitu. Cuman terkadang millennials itu terkadang lebih banyak kayak lu observe, orangnya tuh observatif, tapi ketika lu dapat satu data atau satu insight tuh ya udah lu mempercayai ini, padahal sebenarnya banyak hal yang perlu digali gitu. Menggunakan data lain, pembanding yang lain, kemudian lu peka terhadap current issue, untuk memperkuat si insight-insightnya ini sih, gitu sih palingan. Dan itu menurut gue bukan nggak perlu sekolah ya, tapi maksud gue lu bisa mempelajari itu tuh secara keseharian aja gitu, lu ngelihat, oh ini begini, oh kenapa dia bisa gitu, apa latar belakangnya, siapa penggunanya, siapa target audiensnya, bagaimana ini dan itunya gitu-gitu sih. Jadi menurut gue itu bisa dipelajari. Oke, nah Dit, ini thank you banget by the way untuk sharingnya kali ini. Sama-sama. Gue jujur secara pribadi sangat teredukasi sekali, dan kita mungkin akan ngobrol banyak lagi di seri-seri yang berikutnya. Siap. Karena sebenarnya ngomongin masalah digital company, apalagi masalah marketingnya, itu sangat menarik banget ya. Gitu, karena kayaknya sih ujung tombak dari apapun itu kayaknya marketing, ya nggak sih? Kita ada di bisnis manapun, ujung tombaknya itu kayaknya marketing gitu. Nah, so thank you so much, Dit, atas sharingnya. Sama-sama, Ta. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Dan sukses selalu buat karir lo ke depan nih. Yap. Stay safe, stay healthy. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Bye. Untuk kalian, para anak-anak millennials yang pengen banget berkarir di digital company, atau kalian-kalian yang sudah berkarir di dalam digital company, menurut percakapan gue tadi dengan Adit, itu sangat menarik sekali bahwa sebetulnya yang kalian miliki itu adalah karakteristik yang unik dan juga sesuai dengan identitas. Jadi it's not all about you are smart or not, bukan kalian harus pintar banget atau enggak, tetapi kalian harus sedikit mendekati identitas dari masing-masing brand perusahaan tersebut. Kalian harus mulai mempertajam lagi karakteristik kalian dan pertajam lagi passionnya gitu, karena ternyata digital company ini suka banget sama orang-orang yang passionate dan punya tes-tes tertentu seperti itu. Dan juga ada beberapa tantangan di new normal ya tentunya, karena sekarang ini kita akan memasuki dunia yang berbeda, banyak perubahan yang sangat signifikan. Nah, buat kalian anak-anak millennials harus perhatikan seberapa cepat kalian bisa agile dan juga adaptif dengan keadaan new normal ini gitu. Kalau yang tadinya mungkin nggak suka meeting secara virtual, tapi mau tidak mau ya sekarang kalian harus menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang sifatnya virtual dan juga digital. Meeting secara virtual, lewat Zoom meeting, lewat Hangouts meeting, dan banyak sekali platform yang tersedia. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata lifestyle akan sangat-sangat diperhitungkan oleh perusahaan. Jadi mulai sekarang, kalian harus menjaga lifestyle kalian supaya jauh lebih sehat secara fisik, mental, tentunya jiwa dan juga raga. Bagaimana caranya? Banyak banget informasi yang tersedia. Mungkin di seri-seri yang berikutnya, di video-video berikutnya, kita mungkin akan membahas mengenai lifestyle anak muda, millennials zaman sekarang. Komen sebanyak-banyaknya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga share to educate others. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!